Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Bertia dan Bang Adrian sebagai pemain musiknya. Hari Minggu ini kita melakukan ibadah online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, baiknya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami bersama adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan dan memberikan puji-pujian untuk Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, kakak mau adiknya bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita, dengar dia panggil nama saya. Ayo Abang Adrian, mainkan musiknya. Bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sudah waktunya kita mau berdoa untuk pengakuan iman rasuli. Adik-adiknya bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Bertia, kakak mau adik-adiknya persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita angkat satu pujian untuk menemani firman kita hari ini. Ayo Bang Adrian, mainkan musiknya.
besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kita baca secara bersamaan. Adik-adiknya baca di rumah dan kakaknya baca dari sini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginyalah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah di sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya namanya Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri adalah kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kakak ada cuplikan video cerita pendek mengenai tentang Yusuf yang menafsirkan mimpi dari Firaun. Adik-adik dapat menyaksikannya ya. Selamat menyaksikan. Yusuf yang dalam penjara tidak diingat oleh juru minuman raja sampai 2 tahun lamanya. Tapi Tuhan mengingat Yusuf dan tidak melupakannya. Suatu kali bermimpilah Firaun. Tampaklah dari sungai Nil 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang kurus badannya berdiri di samping lembu yang tadi. Tiba-tiba lembu yang kurus memakan ke-7 lembu yang gemuk. Setelah itu, Firaun bermimpi untuk kedua kalinya. Tampaklah 1 tangkai gandum mengeluarkan 7 bulir yang gemuk. Kemudian tumbuh juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bulir yang kurus menelan bulir yang gemuk. Pada waktu paginya, Firaun memanggil semua ahli dan orang berilmu di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa. Maka teringatlah juru minuman raja kepada Yusuf di penjara dan menceritakannya kepada Firaun. Yusuf pun dibawa menghadap Firaun untuk mengartikan mimpi. Setelah mendengar mimpi Firaun, Yusuf menjelaskan,
Arti mimpi tuanku Firaun adalah akan datang 7 tahun kelimpahan di Mesir. Tapi kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan yang sangat hebat dan akan membuat 7 tahun kelimpahan tidak terlihat. Oleh sebab itu, baiklah Tuhan mencari seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum di masa kelimpahan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Maka ia mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Atas perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Maka Yusuf mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan sampai tidak terhitung banyaknya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan, mulailah datang 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Seluruh Israel menderita kelaparan, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Mereka semua datang ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika mereka datang ke Mesir, bersujudlah mereka menyembah kepada Yusuf dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Melihat kejadian itu, teringatlah Yusuf akan mimpinya. 11 berkas gandum saudaranya yang sujud menyembah kepada berkas gandumnya. Mimpinya sudah terjadi. Bisa saja Yusuf membalas dendam kepada saudara-saudaranya dengan tidak mau memberikan gandum. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Ia mau memaafkan saudara-saudaranya dan memeluk mereka semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Janganlah takut, aku akan menanggungmu dan anak-anakmu. Adik-adik sudah menyaksikan kan video tadi? Nah, dalam hal ini adalah tema kita sekolah minggu adalah tentang rajin menabung. Di mana yang kita ambil dari sini, yang dapat kita saksikan bahwa Yusuf mengajak untuk supaya adik-adiknya rajin menabung. Seperti yang Yusuf lakukan, di mana ketika ada bencana kelaparan, Yusuf sudah mempersiapkan, sudah menabung lumbung-lumbung makanan di setiap kota. Seperti itu juga yang akan mau kakak ajarkan untuk adik-adiknya, di mana adik-adiknya supaya dapat meniru atau mencontoh perilaku dari Yusuf. Adik-adik diajak untuk belajar mulai dari anak-anak untuk menabung. Kakak, menabung itu gunanya apa? Supaya adik-adiknya dapat melewati masa-masa sulit ketika mama dan papanya tidak ada uang. Contohnya kakak kasih tahu untuk adik-adiknya, ketika mama dan papanya memberikan uang jajan ketika sekolah, adik-adiknya dapat mempergunakan uang jajannya itu separuh untuk menabung dan separuh lagi untuk dijajani. Karena kita tidak tahu adik-adik, mama dan papa kita itu belum tentu selamanya ada uang, belum tentu berkelimpahan uang. Nah, jadi adik-adik dapat membantu mama dan papa dengan cara menabung uang jajan adik-adik. Nih, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Orang pada sibuk mau untuk membeli baju baru, untuk keperluan adik-adiknya, untuk keperluan sekolah, untuk membutuhkan makanan dan minuman adik-adik di rumah, untuk membayar segala kebutuhan adik-adiknya di rumah. Nah, jadi
ketika mama dan papanya saking banyaknya kebutuhan, adik-adiknya ketika meminta, "Mama, sebentar lagi kan Natal, aku belum ada loh mama baju Natalku yang baru, beliin dong mama nanti ketika Natal." Nah, mamanya udah kesusahan duit, gak punya uang. Nah, adik-adik bisa mempergunakan kebutuhannya seperti tabungannya untuk membeli baju Natal, sehingga mama dan papanya akan senang ketika adik-adiknya sudah rajin menabung, sudah dapat membantu dan menyenangkan hati mama dan papanya. Nah, adik-adik, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan saat kita diberikan kelimpahan, diberikan kesusahan kepada kita harus tetap rajin bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan hal yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarkan Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin menabung, yang tahu Tuhan untuk dapat mengetahui masa-masa sulit, supaya kami Tuhan menjadi lebih bersyukur Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa kepada orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, Engkau berikan kesabaran dan kesehatan untuk orang tua kami, supaya dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, menjadi anak yang takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau urapilah Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik. Kita angkat satu pujian. Ayo Abang Adrian, mainkan musiknya. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, firman Tuhan yang akan mengantarkan kita mengumpulkan persembahan kita dari Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh
kakak-kakak guru sekolah minggunya nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Ibadah kita, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sehat buat kita semua. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih sudah menyaksikan ibadah online pada hari Minggu ini. Kakak Bertia dan Bang Adrian mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.